Yes, dapat kursi dekat jendela di pesawat. Pemandangan indah, kepala bisa bersandar, dan ruang siku lebih luas. Tapi kursi jendela tidak selalu menyenangkan, ada satu hal yang kamu lupa waspadai, dan ia menatapmu. Matahari. Sumber dua jenis sinar ultraviolet yang mungkin pernah kamu dengar, UVA dan UVB. Sinar UVA menembus jauh ke dalam kulit, membuatnya kehilangan kekencangan dan elastisitasnya. Sinar ini penyebab utama keriput dan terdiri dari 95% energi matahari yang mengenaimu. Sinar UVB sedikit lebih buruk. Memang hanya 5% yang mengenaimu dari bintang besar kita yang cantik itu. Tapi, sinar ini juga jauh lebih kuat. UVB adalah penyebab kulit kita terbakar, berubahnya warna pada kulit, dan bahkan mutasi DNA. Oke, lalu kenapa? Lagi pula, aku tidak panas-panasan di bawah matahari seperti di pantai kan? Indeks UV meningkat sekitar 2% untuk setiap peningkatan ketinggian 300 meter. Di pesawat yang terbang pada ketinggian lebih dari 10.000 meter di atas daratan, indeks UV bisa mencapai titik kritis 15 di pesawat. Bandingkan saja dengan gurun Sahara yang indeks UV-nya cuma sekitar 10. Kamu mungkin tidak sadar karena di pesawat, kamu terlindung dari panas. Bahkan, kursi dekat jendela adalah tempat terdingin. Namun, cuma karena kamu tidak merasakan matahari membakar dan merusak kulit, bukan berarti sinar UV tidak berbahaya. Jika kamu duduk di samping jendela pesawat, sinar UVB sebagian besar terhalang oleh kaca jendela, tapi sinar UVA masih bisa melewatinya. Karena UVA memiliki gelombang yang lebih panjang, sedangkan UVB lebih pendek. Kursi lorong lebih aman dari paparan sinar matahari, dan kamu bisa lebih leluasa untuk meregangkan kaki. Kalau kursi tengah, ya begitulah. Di kokpit, tidak ada tempat untuk bersembunyi dari sinar matahari. Pilot harus bisa melihat ke segala arah. Penerbangan 1 jam membuat mereka terpapar UVA seperti 20 menit di tempat pencoklatan kulit. Awak kabin dan penumpang lebih aman, tidak semuanya harus menghabiskan sepanjang penerbangan terpapar matahari. Intinya adalah, kamu harus memakai tabir surya bahkan saat naik pesawat. Sama halnya jika kamu bekerja dari rumah atau di kantor di dekat jendela besar. Iya, tapi matahari adalah sumber alami vitamin D dan tabir surya menghalangi itu. Tidak, itu tidak benar. Tidak ada penelitian yang menunjukkan hubungan antara penggunaan tabir surya dan kadar vitamin D rendah. Jika semua itu tidak bisa meyakinkanmu untuk langsung memakai tabir surya, yang ini pasti bisa. Matahari bertanggung jawab atas 80% tanda-tanda penuaan kulit. Kerutan, perubahan warna, hiperpigmentasi, bintik hitam, dan semua hal lain yang bisa menghilangkan kepercayaan diri kita. Sinar ultraviolet matahari memecah kolagen dan elastin, dua protein penting yang membuat kulit tampak kenyal dan awet muda. Jadi, gunakan tabir surya dan tetaplah terlihat awet muda. Para ahli menyarankan untuk menggunakan tabir surya yang memiliki setidaknya SPF 30 untuk melindungi kulit dari dampak negatif. SPF sebesar itu menangkal 97% sinar matahari. Dan SPF lebih tinggi bukan berarti lebih baik. Lotion dengan SPF 50 atau lebih hanya menambah perlindungan 1-3%. Jadi, kalau kamu cuma punya SPF 30, itu sudah cukup. Dan jangan lupakan bibirmu. Kulit di sana sangat tipis dan sensitif. Selain itu, bibir tidak bisa menghasilkan melanin, yaitu pigmentasi yang membuat kulitmu berbintik atau menjadi coklat untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari. Tapi jangan gunakan tabir surya di bibir ya. Tabir surya tidak akan bertahan lama di bibir dan kamu mungkin tidak sengaja menelannya karena makan, minum, dan menjilati bibir. Gunakan lip balm khusus dengan SPF 15 atau lebih. Membawa tabir surya sebelum terbang? Bagus, tapi tunggu. Sebaiknya periksa tanggal kadaluarsanya jika itu baru. Dan jika kamu sudah punya, perhatikan tanda periode setelah dibuka. Angka itu menunjukkan berapa bulan produk bagus setelah segel dibuka. Jika angkanya 9, tapi kamu membukanya setahun lalu, maaf, produkmu sudah tidak bagus. Produk yang sudah kedaluarsa kehilangan keampuhannya. Jadi, kamu tidak akan mendapatkan manfaat yang seharusnya.
Tabir surya yang bagus harus punya 3 tingkat perlindungan. Pertama, filter UV yang baik dengan perlindungan lengkap. Kedua, antioksidan lengkap. Dan ketiga, bahan-bahan yang membantu memperbaiki sel-sel kulit yang rusak seperti D-panthenol atau lidah buaya. Sebelum kamu naik pesawat, pergilah ke toko bandara untuk membeli coklat hitam. Coklat hitam penuh dengan antioksidan yang melindungi kulit dari radikal bebas. Pilih setidaknya coklat hitam 70%. Oh ya, rasanya juga enak. Selama penerbangan, pastikan juga kamu membersihkan wajah dengan kapas dan micellar water. Itu lebih baik daripada air keran karena air itu berasal dari tangki penampung di pesawat dan tidak sepenuhnya bersih. Pastikan micellar watermu tidak perlu dibilas dan pakai kembali tabir surya setelah itu. Udara pesawat sangat kering, jadi kita tahu harus minum air. Tapi bagian luar tubuh juga butuh hidrasi. Gunakan semprotan pelembab wajah berisi air hangat atau air sari bunga sepanjang penerbangan. Ini akan melembabkan kulit kering, mencegah iritasi, dan mengurangi kemerahan. Tunggu 10 detik, lalu hapus sisa air dengan tisu. Air yang berlebih di wajah akan mengeringkan kulit saat menguap. Nyalakan ventilasi AC di atas kepalamu. Itu mengusir kuman yang ada di udara. Tapi jangan membuatnya bertiup langsung ke wajahmu, itu juga akan membuat kulitmu kering. Dan jangan lupa pakai baju berlapis. AC memang dingin, tapi suhu pesawat bisa berubah-ubah secara drastis. Jangan biarkan petugas keamanan bandara merampas tabir suryamu. Kamu harus menyerahkannya jika tabir suryamu ada di dalam botol yang lebih dari 100 ml. Jadi, jangan lupa tentang aturan cairan ya. Tuangkan saja tabir surya biasamu ke dalam wadah kecil dan kamu siap pergi. Ada satu lagi manfaat memakai tabir surya selama penerbangan. Pesawat penuh dengan kuman, bakteri, dan terutama debu. Lapisan tabir surya di wajah menciptakan semacam penghalang antara udara dan kulit. Saat kamu kembali ke darat, cukup cuci dan pakai lagi jika perlu. Selalu cuci tangan sebelum menggunakan tabir surya. Hand sanitizer atau tisu basah juga pilihan bagus, tapi ingat bahwa tidak semua tisu basah bersifat antibakteri. Jika menuangkan alkohol atau sanitizer ke tisu, kamu akan punya tisu basah antibakteri buatan sendiri. Selalu lap meja sebelum makan, itu adalah tempat paling kotor di pesawat. Jika kamu sering naik pesawat, tapi tidak mau memakai tabir surya, kamu bisa memilih terbang pada malam hari saat matahari kurang aktif. Atau, coba kenakan pakaian yang menutupi tubuh sebanyak mungkin, wajah, leher, kepala, dan bahkan telinga. Dan jangan lupakan mata juga, kulit sensitif tipis di sekitar area mata juga butuh perlindungan. Sebagian besar tabir surya aman dipakai di mata sekarang, tapi tetap hati-hati, jangan sampai produknya masuk ke mata. Jika ya, segera bilas. Gandakan perlindungan untuk mata dengan mengenakan kacamata hitam. Hei, kamu juga akan terlihat keren. Selamat jalan! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.